Pas aku jalanin sendiri nggak ada masalah, aku 8 bulan. Saya udah coba macam-macam nih. Ada rambut pertama kali yang dilem waktu itu akhir tahun 2001 saya mulai pasang rambut itu setahun dengan rambut lem-leman. Waktu itu masangnya di Blitar Serang ya, rambut lem-leman gitu. Itu mesti sering bolak-balik ke salon. Sampai akhirnya saya ambil lagi rambut pendek ya. Rambut pendek, terus nggak lama kemudian Apa kabar pemirsa? Kembali bersama saya Melanie Putria dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Recheck. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai dunia selebritis. Selama bulan Agustus ini, dalam rangka ulang tahun Cek dan Recheck yang ke-6, Anda dapat mengikuti tayangan game spesial ulang tahun Aksi Nekat Rejeki Oke. Dan seperti biasa, informasi dari dunia selebritis akan menjadi berita utama yang sayang untuk dilewatkan, yang dikemas secara khas Cek dan Recheck. Nah pemirsa, kita ikuti saja kilasannya. Agar terlihat cantik dan anggun, sejumlah selebriti terkenal memilih berpenampilan rambut panjang. Dan untuk memanjangkan rambutnya, mereka menggunakan tren baru dengan menyambung rambut. Jangan Anda lewatkan pula liputan hangat menarik yang dihimpun tim Cek dan Recheck. Di antaranya resepsi pernikahan Angel Ibrahim di Gedung Manggalawana Bakti, Jakarta yang menggunakan konsep perkampungan. Pemirsa, belakangan ini ada tren baru dari gaya hidup para selebriti terkenal. Mereka melakukan rambut sambung untuk mempercantik dirinya. Pemirsa, inilah selebriti kita yang melakukan sambung rambut. Mereka adalah Mayang Sari, Yuni Sara, dan Rosa. Rambut asli mereka yang pendek disambung dengan rambut yang terbuat dari bahan sintetis. Untuk menyambungnya, digunakan beberapa cara seperti dilem dan dijahit. Hasilnya, dalam waktu singkat ketiga selebriti itu memiliki rambut panjang seperti yang mereka inginkan, dan rambut sambungannya terlihat hampir sama dengan rambut asli mereka. Dengan rambut sambung, Mayang, Yuni, dan Rosa mengaku merasa nyaman. 10 tahun rambut aku pendek gitu, terus dan setiap kali mau manjangin tuh nggak pernah sukses gitu. Panjangnya nanggung, gue udah langsung nggak betah gitu, gue pasti udah langsung potong gitu. Ya udah terus gue dikasih saran sama temen ada hair extension. Wah ini nggak ribet nggak apa segala macem gitu, enggak lah, apa kan kita dikasih pilihan tuh, biasanya kalau kita mau hair extension itu akan ditawarkan gitu ya. Jadi di situ kita bisa memilih mau yang lokal apa yang mau yang import. Teman-teman aku itu ada gitu yang udah hair extension gitu, aku lihat gitu kok nggak bagus gitu, nggak rapi gitu lemnya gitu, terus kok kayaknya udah kayak lepas-lepas gitu dan kusut kayak rambut disasak aja gitu. Pas nah aku dikasih example-nya tuh gitu, ini nih yang price-nya sekian semuanya, ini tuh yang sekian gitu. Ya udah pas aku jalanin sendiri nggak ada masalah, aku 8 bulan. saya udah coba macam-macam nih. Ada rambut pertama kali yang dilem waktu itu akhir tahun 2001 saya mulai pasang rambut itu setahun dengan rambut lem-leman. Waktu itu masangnya di Blitar Serang ya, rambut lem-leman gitu. Itu mesti sering bolak-balik ke salon. Sampai akhirnya saya ambil lagi rambut pendek ya, rambut pendek, terus nggak lama kemudian kok saya udah mulai agak terbiasa dengan rambut panjang gitu, terbiasa rambut panjang, akhirnya saya pasang lagi. Tapi ini ada teknik baru, ini yang kemarin kan dilem, sekarang ini saya yang dijahit. Rambut aslinya masih pendek, jadi dijahit rambutnya. Biasanya pakai wig gitu, cuman waktu kemarin pertama-tama itu aku denger disambung rambut tuh dengan cara dilem. Aku tuh kan orangnya pemalas, sudah ngebonding dulu, pasti harus ngebonding dulu. Terus udah gitu pastinya lama, terus ngelemnya tuh lama banget juga, sampai 5 jaman katanya sampai segitu. Jadi masih mengurangi ketertarikanku gitu buat pasang. Tapi begitu denger ada yang bisa dijahit, itu prosesnya cuma 2-3 jam. Itu dijahit gitu dan bisa dilepas. Jadi kalau bosan digunting, jahitannya dilepas. Dengan menyambung rambut seperti itu, apakah mereka tidak takut rambutnya akan rusak? Sejauh ini saya bongkar pasang nggak rusak rambutnya. Nah ini sebenarnya kan udah kebiasaan, jadi kan kalau disambung kan jadi tebal ya. Kalau rambutnya dilepas aja jadi kayak tipis. Waktu pertama kali dipasang ya lu bisa bayangin, rambut gini aja suka diginiin dikuncir gede aja suka pegel kan, ini
semalaman gitu lo harus nahan gitu. Ya tapi demi kecantikan paripurna, gue sakit-sakit gue diem aja. Gue kayaknya dengar orang ngomong gitu waktu pertama kali baru jadi gitu, gue udah jengkel gitu. Kok emosi ya gue gitu, karena ya berasa kita kayak dijenggut. Kalau boleh tahu, berapa biaya yang mereka keluarkan untuk menyambung rambutnya? Kalau aku yang jahit tuh kebetulan nggak terlalu mahal ya biayanya. Paling pasangnya tuh sejutaan lah pasangnya waktu di awal. Tapi habis itu ngelepasnya itu ngelepas malah bisa sendiri. Pasangnya lagi itu biasanya kalau di luar ini biasanya aku nggak ke salonnya, jadi orang salonnya yang datang ke aku itu paling dua kalinya dari harga salon. Ya boleh dibilang ada yang 2,5, ada yang sampai 4 juta, ada yang sampai 7 juta, ada yang 10 juta, sampai yang 20 juta pun juga ada. Itu tuh tergantung dari panjang pendeknya rambut. Kalau misalnya kita pakai proses lem-lem biasanya baku harganya panjang atau pendeknya, jenis rambutnya. Tapi kalau yang ini tergantung berapa lembar saya pakai. Jadi ada rambut itu yang harganya per lembar ini harganya memang sekian. Jadi kita tinggal pakainya berapa lembar rambut gitu, dihitungnya itu. Lalu, apakah mereka perlu melakukan perawatan khusus untuk rambut sambungnya? Perawatan untuk aku sendiri sih seperti biasanya ya. Dari dulu aku keramas 2 hari sekali gitu. Kalau untuk rembat ya kalau nggak sempet ya sebulan sekali. Kalau lagi sempet ya 2 bulan sampai sebulan 2 kali gitu. Nggak ribet kok. Kalau kita mau bagus, mau cantik ya kita mesti sedikit rela berkorban gitu. Perawatan nggak terlalu susah ya, kayaknya keramas biasa kayak di rumah gitu, keramas biasa, cuman mungkin biasanya aku lurusin lagi kalau misalnya habis dikeramas, di blow terus dilurusin, sama aja kok. Bagi Yunisara dan Mayang Sari, selama ini mereka terkenal dengan model rambut pendek. Lantas, apakah dengan model rambut panjang seperti sekarang, keduanya tidak takut kehilangan ciri khasnya? Aku nggak merasa takut, kenapa? Atau aku juga merubah ini, ya aku mencari yang comfort untuk diri aku sendiri gitu. Masalah image ya memang sih ada beberapa orang yang kok rambutnya ya pro kontra ya. Kayak lebih bagus pendek dan lebih fresh deh. Ada lagi yang bilang kayak lebih bagus panjang deh, lo lebih kelihatan feminim. Cela. Terus gue bilangnya terima kasih deh, dua-duanya gue tetap cantik kok. So far sih ya kayak fans aku mungkin karena dulu sebelum rambut pendek aku juga udah panjang gitu, jadi nggak terlalu ini gitu. Saya pengen gini juga wajar, akhirnya apapun wajar gitu yang dibuat gitu. Jadi kalau misalnya rambut pendek emang saya gampang banget ditandain gitu, apalagi yang babi-babi ya. Maksudnya yang tua-tua itu udah biasa lihat saya nyanyi Yun gitu, pasti ketemu Yun gitu. Tapi kalau misalnya sekarang, dulu awal pakai orang masih siapa ya gitu ya, masih curious, pas deket banget baru ngeh gitu. Tapi kalau sekarang lama-lama udah tahu Mbak Yuni gitu, udah hafal. Pemirsa, kita sampai pada sajian spesial ulang tahun Cek dan Recheck Aksi Nekat Rezeki Oke. Kali ini Indi akan menguji kenekatan 3 orang pemirsa dengan mengecat tubuh mereka dan berlaku aneh di depan umum. Dan bagaimana kenekatan mereka itu? Segera saja kita temui Indi. Halo, selamat sore pemirsa. Saat ini Anda bersama saya Indi dalam acara Games Nekat Rezeki Oke. Hadiahnya handphone LG Pro atau uang cash. Aksi nekat kita kali ini, kita cari 1 seniman dan 1 orang lagi untuk jadi patung. Lalu yang paling oke, yang paling keren, yang paling kreatif, itu yang menang. Cewek dong, cewek. Oke, ya. Mau timnya? 1 orang lagi? Enggak, maksudnya? Oke, 2 orang lagi. Temennya. Oke, yang cewek ya. Siapa namanya, Mbak? Mbak Dina, Mas? Tepong. Oke, kali ini saya pengen dalam 1 tim ada 1 orang yang ngechat dan 1 orang yang dicat. Terus setelahnya saya pengen kalian semua yang udah dicat pada lari ya, keliling sini. Aduh.